menikah itu indah, tapi makin kesini kok banyak yang bikin gundah. Mulai dari kisah Clara Sintai yang awalnya rajin banget pamer kemesraan bareng suami lewat konten Day One jadi istri sampai Day 29. Di Day 52 tiba-tiba curhat kalau rumah tangganya nggak baik-baik aja. Bahkan Clara pun sampai meminta cerai karena sang suami lebih perhatian. Pernikahan itu indah, jangan dibikin gundah. Gitu. Seperti tema pembahasan kita terinspirasi oleh selebriti kita, ya toh. Maaf nih, akhirnya spill the tea kita satu meja, single stable, isinya single. Revan single, Salma single, kamu single. Yang telah sukses bercerai ya. Minimal sekarang statusnya udah single. Kita tos dulu dong. Kita angkat gelas dulu dong. Selamat datang di Spill the Tea. Ini baru pertama kali Rehan sama Salma ya. Oke. Ini loh, seperti biasa, kita tuh kan belakangan masih kembali disibukkan dengan perceraian. Iya, kalau yang ini sebetulnya dia pasangannya ini belum bercerai sih. Oh gitu. Cuman Jangan sampai knock on wood. Cuman kalau lu ngeliatin kontennya ya, mereka tuh menurut aku tuh pada saat awal nikah mereka memamerkan bahagianya mereka di sosial media. gitu. Memamerkan sama berbagi itu mungkin beda tipis kali. Mungkin pengen berbagi gitu, berbagi kebahagiaan. Lu suka sudut-sudutin ya orang. Enggak, tapi itu bener. Kadang tuh kita suka ngerasa ya, kalau awalnya niatnya tuh pengen membagi, tapi akhirnya jadi pamerkan. Nah, yang gue pengen tahu ya, kalian berdua kan pernah jatuh cinta nih, ya kan? Kalian ada di fase itu nggak sih? Aku kalau setiap jatuh cinta paling nggak mau posting. Oh, malah kamu berbeda? Nggak mau. Nggak mau, nanti tiba-tiba kan. Kenapa? Apa yang membuat kamu nggak mau sementara kamu punya sosial media? Karena aku kebetulan dapat pasangan tuh selalu yang backgroundnya beda sama aku. Belum tentu dia bisa mengerti atau kena nanti omongan netizen dan lain-lain, belum tentu dia mau. Jadi aku bikin kesepakatan udahlah nggak usah posting-posting gitu. Nanti aja pas nikah baru posting. Lagian kan kalau aku ngerasa kayaknya udahlah pisah, terus masa kalau pacaran ganti posting mulu, entah cowoknya beda lagi itu kan ada track recordnya jadinya. Nggak usah lah repot. Kalau ngapusin sih, aku ada yang sempat aku posting, itu pun juga sekali-sekali aja. Oke. Berarti lu berkebalikan ya? Berkebalikan dari kita yang kalau pacaran lagi bahagia, bawaannya pengen posting, pengen cerita, bikin diary. Hari pertama aku jatuh cinta. Itu Clara Sinta ya? Hari kedua itu Clara Sinta. Ya apa kalau bukan saling berbagi dan beda tipis dengan pamer, bener gak Revan? Iya. Kita dulu boleh gak sih videonya hari keberapa nikah Clara di jatuh cintanya? Saya model-modelin kan so cuma buat sweet. aku. Itu so sweet banget. Sweet banget loh. Itu baru selesai nikah, baru kelar. Hari pertama itu hari keberapa sih? Hari pertama. Tapi itu bisa jadi contoh sih, mungkin nanti aku gitu mungkin. Sayang, aku mau ke toilet dulu, kamu redoin aku nggak? Mau toilet aja minta ridho. Ribet ya? Ribet. Enggak, ribet. Kalau gitu gue nggak mau malu aja. Tapi denger ya Ren, lu sempet denger nggak sih kalau Clara itu sempat ribut sama suaminya di hari ke-50, di hari ke-52. 1, 2, 3, tiap hari dia bikin 50. 52 ada masalah, say. Pas di hari 52. Iya, masalahnya apa? Gara-gara drama, bukan drakor. Drama Cina. Tapi emang itu ediktif banget sih, kadang-kadang kita dapatnya kayak gratisan gitu, karena habis itu kita pantengin, seru juga ya lama-lama, itu jadi ediktif. Kalau untuk dari versi bapak-bapak ya. Yuk kita spill dulu videonya. Kita spill dulu. Dia punya kebutuhan untuk disayangin, bukan dikontenin. Lah, punya kebutuhan untuk disayangin bukan dikontenin, tapi rumah tangga lu baik, lu mampir ke podcast orang, apa kalau bukan konten? Kan gini, kalau misalkan
dulu kan ada kayak influencer gitu kan, yang gembor-gembor A B C D E F G, abis itu dapat kontrak, dapat engagement tinggi, dapat mobil yang baru, itu kan mungkin arahnya ke sana. Arahnya ke situ. Mungkin. Pada akhirnya ujung-ujungnya bisnis. Ya, mungkin. Mungkin ya, nggak tahu juga. Ya mungkin yang kali ini nggak tahu. Buktinya sekarang balikan kan? Balikan? Ya udah berarti apa? Balikan kan, nggak jadi cerai kan? Siapa balikan? Itu Clara. Oh iya. Balikan nggak jadi. Oh nggak ya jadi. alhamdulillah Oh iya. dong. Oh iya, lu tuh nggak tulus tadi kayak nggak seneng. Bukan, cuma kan maksudnya kalau gue di posisi laki, mohon maaf ya Clara sayang. Kalau gue mungkin gue akan gini, gue capek apa-apa dari setiap hari gitu sampai dihitungin day to day ada kontennya. Karena kan konten kreator Kak, kan konten kreator jadi harus ada konten. Gitu juga nggak sih gue? Kalau nggak ada konten nggak makan. Kalau nggak ada konten nggak makan. Gue demen nih Revan. Ya, nggak ada konten nggak makan. Kalau nggak ada konten ya nggak akan ada komentar seperti komentar dari para netizen yang sudah kita kurasi, ya toh. Contoh. Ada yang bilang juga nyangka nggak lu pada masalahnya gitu? Gue merasa bahwa masalahnya tuh nggak esensial, iya nggak sih? Iya, masalahnya tuh kayak sebenarnya esensial karena masalah di komunikasi. Oh wow. Iya, it looks nggak essential, it looks sepele, tapi kan ternyata masalah di komunikasi dan itu penting dalam hubungan kalau menurut aku. Oke. Maaf nih ya, kita punya video apa sih berikutnya? kita punya video si Clara yang mereview hubungannya 30 hari. Setelah lihat videonya Clara, baru aku akan minta kalian masing-masing mereview hubungan kalian di hari ke-30 waktu itu. Ingat gak sih? Gak nyampe. Kalau gue jadi pasangannya gue nggak setuju. Nggak setuju gimana? Ya karena hubungan tuh bukan ilmu matematika. Ya, jadi tiap hari lo tuh misalnya harus mencatatnya di dalam buku deh, nggak usah bikin konten, lo catat. Oke, satu, gue nggak suka laki gue begini misalnya. Yang kedua, gue seneng banget laki gue begini, tapi seharusnya begini. Bo, ribet banget. Mungkin sih sebetulnya maksudnya Clara dan maksudnya Clara ini sih baik ya. Maksudnya kan dia pengen ngajak suaminya untuk membuka jalur komunikasi lah. Ya. Cuman dengan memberikan deadline per 30 hari kita akan membahas dan mengevaluasi bersama. Berasa kayak kerja ya? Kayak kerja. Berasa kita lagi kayak anak di kontrak. intern. Iya, kayak Berasa. lagi magang. Pernikahan itu baru Pak itu tahun pertama, tahun kedua, tahun kelima, tahun ke-10. Oke. Makanya aku gagal di 10 kan. Kamu gagal di 10. Tahun pertama sama kedua itu biasanya itu penjajakan, pendekatan. Dia tuh cocok apa enggak gitu. Biasanya banyak masalah di tahun pertama, tahun kedua. Biasanya. Setelah berhasil 2 tahun pertama itu aman sampai tahun kelima tuh. Nah, tahun kelima biasanya ada orang-orang ketiga, keempat, kelima. Biasanya. Oh gitu. Oke. Biasanya. Kalau kamu? Hari ke-30. Udah dibuka cerai kayaknya. Kok gue lupa sih beritanya? Kayaknya. Kamu tuh jadi belum 30 hari udah talak? Aku lupa deh, tapi pokoknya sebulan lah. Sebulan? Udah berantem, udah bukan honeymoon phase. Sebenarnya dari hari kedua nikah juga udah berantem. Dari hari kedua nikah udah berantem? Banyak, iya banyak. Tapi kan orang-orang nggak tahu aja. Oke, jadi kalau ada berita bahwa Aurel Hermansyah katanya sempat minta cerai di bulan kedua, kalah say. Ini hari kedua Hari udah. kedua. Hari kedua udah aneh-aneh. Apa sih yang kamu temukan dari pasanganmu yang menurut kamu gitu? Itu masalahnya krusial banget sih. Prinsip sebenarnya. Yaitu Tunggu. Kalau ngomongin prinsip, agama. enggak? Bukan, banyak hal-hal di masa lalunya yang ternyata belum selesai. Masih dibawa ke pernikahan. Nah, itu tidak kamu temukan sebelum menikah? Pada saat pacaran Enggak. gitu ya? Pacaran. Enggak. Nggak ketahuan. Oh. Itu pun ketahuannya kan nggak sengaja. Oke. Bukan dicari. Oke, bukan dicari. Jadi kayak trauma masa lalu yang masih membekas gitu ya. Bukan Dia belum selesai dengan masa lalu. Kebahagiaan masa lalu yang masih ikut ke Ke sekarang. Oh alah. udah akhirnya begitu ditalak, oh yaudah pas deh. Karena aku juga nggak match nih yang ini nih, hal-hal ini aku kayak nggak bisa juga. Kamu tuh pacarannya berapa lama sih sama? Aku taruh 2 minggu, Oh, taruh. 2 minggu. terus minggu depannya langsung nikah. Oke. Tapi setelah proses itu selesai, sakit hati nggak? Enggak, Kecewa nggak? Aduh, gagal nih gue. Gitu. happy. Asli hilang tak berbekas saja. Iya, hilang. Kita juga punya list nih beberapa selebriti kita yang pernikahannya hanya bertahan seumur jagung. Ada Risty Tagor dan Stuart Collin 4 bulan doang. Kalina Oktarani dan juga Isang Nasruddin itu 4 bulan juga. Della Puspita dan Arman Wosi 2 bulan. Ayu Ting Ting dan Angie 20 days only, 20 hari aja. Ratu Rizky Nabila 2 hari.
Oke. Iya, kayak Tasya Falasya juga tuh kan sempat membongkar semua permasalahan di rumah tangganya di sosmed, ya. Yang sampai pada akhirnya ibunya dari Ahmad ya, dari suaminya akhirnya dia buka suara. Bilang apa emang suaminya Ahmad? Menyindir itu katanya, kalau kamu punya masalah dengan seseorang seharusnya menahan diri untuk tidak menyindir, katanya di sosial media. Dibales loh. Sama mamanya Tasya. Mamanya Tasya waktu jadi saksi di persidangannya. Membawa tas kemewahannya kan. Diberikan tempat duduk sendiri tuh tasnya. Aduh. Tanpa mengucapkan kata-kata, cuma take a look at me with my bag. Oke, kita tasnya dulu doang videonya. apartemen itu ya? Tasnya doang apartemen. Nah, ini dia. Mama Allah. Siapa yang tidak kenal Mama Allah ya, dengan segala kemewahannya dari rumah. Itu tadi datang bukan cuma tasnya aja ya, tapi dari brosnya, antingnya, kecamaranya, sanggulnya. Itu kalau misalkan diuangkan kebeli rumah nggak? Oh iya Atau dong, harganya of course. Iya gitu, kebeli rumah itu. mahal sekali. Pengen tahu ya, berarti sekarang setelah kalian berdua sudah sempat gagal lah gitu ya. Gimana kalian mendefinisi jodoh di dalam hidup? Jadi jodoh itu buat kalian bagus kayak banget apa? tuh pertanyaannya tuh. Kalau misalkan jodoh itu gimana? Kita itu harus bisa menerima nggak sih? Karena namanya pernikahan itu bukan mencari jodoh, tapi untuk menerima jodoh. Berarti kalau untuk dari kalimat itu ya udah apa yang terjadi kemarin setelah lu buktikan ternyata terbukti dia bukan jodoh lu, gitu kan? Iya. Jodoh kan itu ada umurnya, bisa seumur hidup, bisa sebulan 2 bulan. Oke, kalau gitu Salma, pertanyaan aku untuk kamu adalah ini. Apa yang kamu pelajari dari usia pernikahan, pengalaman usia pernikahan kamu yang sangat sempit itu? Hubungan itu kalau salah satunya udah nggak mau diusahain kayak apapun nggak bisa sih. Berikutnya kita punya videonya Melda yang diceraikan Ini yang suaminya. viral, yang menjadi viral tuh adalah dia diceraikan ketika suaminya naik jabatan. Gua ngerti banget apa yang dia sampaikan dan rasa sakit hatinya. Nggak apa? Menemani dari nol, begitu udah sukses, kasarnya dilepeh. Nah, inilah yang maksud kata peribahasa habis manis sepah dibuang. Buang, ya. Gak fair itu. Bener. Aduh say, giliran jadi gede lu, gede kepala, gue Bener. ditinggal. Setuju gak? Iya nggak sih? Bener. Setuju nggak? Aku nggak mau. Aku mau sekarang realistis banget, matre lagi. Gue suka banget sama Allah. Langsung dia bilang matre lagi katanya. Ya iya dong. Iya. Nggak bisa aku. Oke, kita tuh mau ngasih lihat satu video. Ini pasangan ini the cutest, but then again mereka emang baru kawin. Ini belum 30 hari lagi ya? Belum 30 hari, jadi lagi cute-cute-nya. Dimasakin istri juga kayaknya, ini MBG nih, masakan bini gue. Kita Kalau ini MBG. Iya ampun, Mas Ganteng, ternyata kita punya persamaan ya, sama-sama doyan jengkol. Amanda boleh lah dikirim ke sini, aku juga doyan loh jengkol. Iya. Oke, kalian, gimana cara kalian menunjukkan cinta kepada pasangan waktu itu? Kalau aku sih nomor 1 selalu pasangan. Kalau waktu itu ya. Cuman kadang-kadang kadarnya itu beda. Gitu. Misalkan kalau menurut si laki-laki segini nih udah maksimal nih. Udah maksimal segini nih. Tapi kata perempuan, ya itu kurang tuh. Itu masih 20% atau 30% gitu. Jadi kadarnya mungkin harus disamakan. Harus disamakan dari awal gitu. Jadi jangan sampai miskomunikasi, yang laki-laki segini udah maksimal, menurut perempuan itu masih kurang. Itu sih. Tapi perempuan juga maksudnya kalau emang laki-laki cuma bisa segitu ya dihargain juga nggak sih? Kadang-kadang perempuan tuh suka gitu, suka kayak nge-push, padahal kayak lupa menghargai ya udah baru segini bisanya ngasihnya gitu. Beruntung banget berarti pasangan kamu. Beruntung emang Ya udah, ngobrol di belakang berdua. Kayaknya udah mulai ada bumbu-bumbu deh. Oke. Gue yang cowok bilang kayak gitu soalnya. Beruntung banget dapat lo. Beruntung banget lo kita bisa nyicipin makanan ini bareng-bareng. Ayo dong dicicipin dulu sebelum supaya kita nggak buat resah. Iya, sebelum kita bikin obrolan kita. Masih
inget dong beberapa hari lalu kita membahas selebgram Jule sama suaminya itu loh. Kembangan beritanya, kalian ngikutin gak sih? Ada kembangan beritanya. Ada satu account gitu yang ngebocorin katanya sempat pergi ke luar negeri sama Jule ini. Kaget loh. Iya kan, jangan tertipu oleh kemasan Kak. Nggak boleh. Isinya beda Kak. Sama mainannya ya. Beda. Nanas di situ ternyata Kelihatan dari luar nanas, begitu diseruput pisang. Oke, ini postingannya shock banget nih bacanya ngelihat berita yang seliweran. Jujur shock karena pernah sehotel dan sering bareng pas Justipan di Bangkok Juni tahun ini. Awalnya aku nggak tahu kalau dia selebgram dengan followers besar. Pas aku cek IG-nya, family goals banget. 3 anak lucu dan suami ganteng yang rela asli Korea. Sempat katanya anak-anak sama siapa mbak di rumah, jawabnya sama bapaknya. Wah, aku tuh waktu itu aku mikirin jokes aja ya. Ternyata sekarang semoga kedepannya balik ke jalan yang benar. Gak tega banget lihat anak-anaknya. Tuh, emang zaman ini tahun berapa? 2025 kan ada namanya KB, keluarga berencana. Iya. Kenapa nggak pakai program itu aja? Iya. Banyak loh. Iya, dan untuk laki-laki ada, untuk perempuan ada. Kalau perempuannya nggak mau nih, mungkin kalau konsumsi KB nanti katanya badannya melar gitu kan. Ya udah laki-lakinya yang pakai KB, apa susahnya sih? Iya. Jadi kayaknya istilah dia tuh kayak menyiratkan bahwa dia adalah korban. Agak kurang nggak bisa diterima ya. Nggak make sense. Iya, aku juga sih. Menurut aku ya, tapi nggak tahu juga. Iya. Mungkin juga itu kan belum, kita juga nggak tahu yang posting itu beneran apa enggak kan. Iya. Bisa aja. Iya, diskusi yang ramai mengenai Jule itu juga jadi banyak yang bilang kayaknya Jule waktu kawin dia belum selesai deh sama dirinya sendiri. Banyak yang menganggap Jule ini belum siap mungkin ya. Aku ingat omongan kamu tadi kan ketika kamu bilang hal pertama yang jadi problem di hari kedua pernikahan kamu itu adalah kamu melihat ada sesuatu yang trauma dari cerita masa lalu dari suami kamu yang masih kebawa gitu. Itu kan sebetulnya belum siap ya, karena ketika kita sudah kawin kan kita harus sudah bisa berdamai dengan masa lalu kita dan kita bisa sama-sama menerima untuk memulai lembaran baru ke depannya barengan gitu. Iya nggak sih? Makanya aku sekarang punya aturan kalau mau jadi calon suami aku harus mau diajak ke psikolog. Oh itu iya. Benar, itu benar. Iya, harus mau bimbingan pranikah yang betul karena kita semua punya luka, nggak usah bohong deh ibaratnya gitu kan. Lu tuh hebat banget. Iya kan, nggak usah bohong deh, lo luka gue luka gitu. Tapi kamu memang dari dulu pernah punya cita-cita nggak untuk nikah muda atau sebenarnya nggak punya cita-cita? Kebetulan aja kesempatannya hadir. Ada dong, karena kan mama papa tuh juga dia berdua nikah muda juga. Oh, oke. Jadi secara modelnya. Secara sadar kamu memang memilih untuk menikah muda. Iya, betul. Revan kan kamu juga sebetulnya Feby-nya tuh muda banget ya. Dia muda sih. Waktu itu dia muda. Dia 19 loh. Tuh, kan muda lagi. Lulus sekolah langsung. Oke. Nah, kan boleh dikatakan kalian menikah muda dan gagal. Iya. Menyesal nggak telah menikah muda? Kalau aku sih nggak, karena waktu itu umur aku nggak muda, udah ya pas lah gitu. Cuman kalau dianya kurang tahu ya. Tapi waktu itu dia ngomong sih bahagia kok, bahagia. Oke. Bahagia. Kamu? Enggak. Oke. Karena kan katanya ketika kita masih muda, emosi kita belum stabil, crystallized intelligence-nya belum jadi gitu. Karena kalau kita mau balik ke Julia lagi nih, kita punya video yang akan kita spill. Dia juga mengakui emang nggak suka belajar, pengen buru-buru kawin aja. Jadi daripada les mendingan kita ke KUA. Aku tuh dari dulu pengen banget nikah muda, Kak. Jadi dari SMP tuh aku nggak suka belajar, pengennya nikah aja gitu. Lucu banget. Mengemaskan. Tapi tahu nggak ya kalian tuh ya, si Jule ini kan minta nikah tuh. Sebenarnya Daehyun itu sempat meragukan. Iya. Tapi pintar juga nih. Karena dia belum siap sama finansialnya gitu loh. Jadi untuk Abang Daehyun yang sempat ragu-ragu menikah, katanya kan di satu wawancara dulu dia bilang dia mengaku ragu-ragu menikah. Ya. Tapi itu emang benar. Kita nggak bisa ngomong apa-apa nih, kita spill. Aku itu punya temen ya, orang Korea asli. Jadi orang Korea itu memang mereka mikir-mikir dulu untuk menikah. Iya. Walaupun dia sudah financial stable segala macam, tapi dia mikir lagi. Jadi kalau sampai ada orang Korea mau kawin gitu, itu hebat sih. Oke. Hebat. Ceweknya hebat, bisa meyakinkan. Iya. Ceweknya hebat, bisa meyakinkan dan menyakiti. Karena video berikutnya juga
banyak didapati menyakitkan, terutama untuk perempuan dan ibu, ketika seorang ibu mengaku dengan gamblang kalau dia sama sekali tidak mengikuti dan mengetahui tumbuh kembang anak. Itu kan menyiratkan kalau dia tidak bertanggung jawab ya. Agak ngenes sih. Boleh kita spill nggak sih videonya? Aku sih penasaran. Aduh, ini no judgment ya kakak-kakak, tapi aku tuh selalu bilang sama teman-teman aku yang perempuan. Aku selalu bilang gini, perempuan semua bisa melahirkan, tapi menjadi ibu nggak semuanya bisa. Kalau memang faith-nya dia itu adalah akan menjadi ibu dan dia punya anak, tapi tidak terpilih jadi ibu, ya contohnya mungkin dari Jule ini. Iya. Sebenarnya gue malah bertanya gitu ya, Jule dengan melihat video ini, gue tuh terharu sekali loh. Ya. Semuanya itu ada solusinya. Ada solusinya. Jangan cari-cari masalah, karena kalau cari-cari masalah, semua itu bisa jadi masalah. Yeah. Oke. Jadi nikah muda itu nggak apa-apa, asal udah puas badung. Kalau nggak merongrong, bukan begitu Eca? Gue juga nggak percaya lo dengan pernikahan muda. Iya, gue juga. Walaupun lo bilang kita udah sama-sama siap, financially udah siap, emotionally udah siap. Itu emotionally yang tidak siap, gue percaya. Iya. Setelah kegagalan cerita kemarin, sekarang, apakah kriteria kalian dalam menemukan pasangan jadi jauh lebih susah? Iya, banget. Oke. Apa kriteria yang berbeda dari yang kemarin, Revan? Kalau aku intinya satu, mau aku cuekin. Mau aku cuekin nggak? Kan ke psikolog dulu ya nanti sebelum nikah lagi ya. Soalnya itu juga nggak benar, Pak nih. Itu nggak boleh. Jangan gitu dong. Iya, Kasian cuekinnya kalau tuh dicuekin. kasihan kalau pasangan dicuekin. Aku setuju tuh sama kamu. Dicuekinnya tuh apa? Kamu tiap hari emang cuek atau hanya cuek ketika ada masalah yang? Karena dia sifatnya cuek aja kali. Karena ya. emang sifat aku itu cuek kan. Tapi memang jadi, sih nggak boleh. memang sifat aku cuek. Jadi makanya aku nggak buru-buru nikah lagi atau nggak buru-buru cari pasangan lagi, karena ya aku harus memperbaiki sifatku dulu. Nah, itu benar. Tapi kalau buat kamu bisa berubah sih. Edi. Video berikutnya adalah mengenai Aziza Salsa dan Pratama Arhan. Iya. Kan? Isunya kan menikahnya dijodohin. Ini kan juga termasuk pasangan yang menikah muda ya. Iya. Umurnya 20 tahun 20 loh. tahun. 20 tahun tuh astaga. Tapi dulu aku 18. Dari so. Iya, 17, lulus SMA. Oh, yang waktu pernikahan itu? Ya sih. Sih belum siap. Iya. Emotionally dan semuanya. Oke, kita spill dulu. Gimana komentarnya? Hah? Itu berdua kayak nggak ada chemistry, katanya suami istri tapi kayak nggak ada chemistry gitu, kayak jauh-jauhan. Kayak kayak nggak ada sparknya gitu. Kayak nggak. Aku sama Salma aja baru kenal hari ini tapi kayak. Sekarang kita punya kejutan untuk Salma dan juga Revan. Yuk kita kasih kejutannya yang pertama mungkin untuk Salma. Nih ada netizen yang bilang gini ke kamu baca sendiri. Katanya nongol lagi kan dia di mana ada berita di situ ada Salma dan Sunan, katanya gitu. Ya gimana orang kita, Bapak kan aku anak? selalu bilang, jangankan dia ini mantan suamiku, nanti aku punya suami baru, pasti nama dia muncul. Iya. Jadi tuh memang udah nggak bisa lepas, Udah akan jahitan selalu hidup ya. dikait-kaitkan. Mau gimana lagi netizen? Iya. Dan kamu sebetulnya sudah berdamai dengan hal Nggak itu apa-apa, kan, iya, nggak bahwa itu adalah bagian dari masa Itu lalu bagian dari kamu. Nggak hidupku. mungkin kamu hapus. Nggak gitu mungkin, kan. nggak mungkin. Berikutnya untuk Revan. Revan, baca. Ayo. Baca sayang. Baca saya. Padahal mukanya sekarang ceria, fresh banget. Emang cerai kali yang diinginkan dari dulu. Ini komen ke saya atau ke siapa? Ke kamu. Oh gitu. Kalau aku sih pengennya nikah itu sekali seumur hidup. Tapi kan ternyata jalannya beda. Jalannya itu nggak sesuai sama yang kita harapkan. Kalau sekarang ceria, fresh banget, ya karena namanya hidup itu harus berjalan. Untuk pasangan kita selanjutnya kita harus lebih baik lagi. Namanya juga back in the market ya. Pajangan tuh kan harus diindah dong. Diindahkan sama jangan cuek. Lu Kan repot lagi masalahnya itu lagi silent treatment lagi. Pas tadi di ruang tunggu kita juga dicuekin, gak diajak ngobrol. Iya banget. Dia kok gak dicolek, gak diajak ngobrol, gak ngomong, Boy. Ya gimana? Gila ya si Revan. Oke, selanjutnya Salma.
kita ada artikel nih ya untuk kamu. Artikelnya bilang gini, satu permintaan Taki Malik yang kini bukan suami bikin Salma Vina Sunan risih, sindir motif tersembunyi. Jadi Taki itu cuma nge-DM kamu kalau pas lagi ada masalah? Diduga iya. Diduga karena polanya begitu. Jadi ada beberapa kali dia kena masalah baru DM, baru minta maaf, baru kayak boleh posting tapi apa tidak menjalin hubungan yang baik yang sering gitu, enggak ya? Jadi pas lagi ada masalah baru datang, nanti ada apa sedih datang gitu. Mungkin gitu. Tapi sampai dengan sekarang hubungan kalian gimana? Baik, kan tadi dibilang katanya hubungan kalian baik-baik aja. Enggak, itu kan video kapan? Nah, kalau iya. kamunya? Maksudnya aku sama dia baik-baik aja, cuma memang sudah tidak, aku pribadi atas permintaan orang tua dan aku mengindahkan permintaan ibu ayah memang sudah memblokir dia. Oh gitu. Iya, karena papanya masunannya, lu kalau lihat mukanya dia, kalau disebut nih namanya dia, orangnya kagak ada, kameranya hancur. Jadi iya. Gitu. Jadi mari kita tutup bersama dengan manis lah ya, kita gembok rapat-rapat supaya dia tidak terbuka lagi begitu kan. Kejutan selanjutnya untuk Revan, apa tanggapan kamu soal artikel ini? Revan Arya akui belum punya pasangan usai cerai dari Fabi Marcelia. Beda banget ya? No Jadi lu way. belum punya pasangan? Aku. Beda banget ya? Mana pasangan lo? Gue juga pertama kali. Gue juga pertama kali. pasangan lu katanya nih. Gue. Belum. Sampai saat ini sih belum. Emang nggak mau punya pasangan? Maksudnya belum move on, Udah move on udah. udah Cuma berdamai. belum tahu aja ke depannya gimana. Oh, tapi mau ketemu perempuan baru, Mau menjalani dong, mau. nikah lagi mau? Itu aku masih mikir lagi. Masih mikir lagi. Karena kan nggak mau masih gagal banyak lagi. penyembuhan ya. Nggak, bukan penyembuhan, kalau aku sudah sembuh, cuman nggak mau gagal lagi gitu. Karena gagal tuh nggak enak. Oh, udah sembuh tapi masih cuek. Plus minus. Ingat, Tapi aku kata akan Salma, melakukan. manusia itu hanya berubah dalam 20 tahun. Jadi daripada nunggu kelamaan, lu terima aja apa adanya. Jadi perempuan seperti apa yang kamu cari sih sebenarnya? Ya, aku- Sosoknya gimana? Kalau outlook udah lah ya, pasti udah Ya, kita tahu pasti lo cariin cantik. Ya Tapi udah itu perempuan tadi. ini- Mau nggak dicuekin? Udah punya anak belum sih? 2. Kok nggak ada kata-kata kayak yang bisa menerima anak-anak saya gitu? Karena jangan dicuekin terus dong. hak asuhnya kan sama ibunya. Ya tapi kan tetap dong harus bisa silaturahmi. Masa lu nggak expect? Oke, kita kembali. Ya berarti dia pegang-pegang. Tapi Revan, kamu tuh udah deket-deketin atau kayak gue binik-binik nih kayaknya dia deh gitu. Udah begitu belum sih? Belum sih, belum. Karena aku pengen memperbaiki diriku sendiri aja. Karena diriku masih banyak yang harus diperbaiki. Betul. Betul kan saya? Bener sayang. Ini bener sayang. Oke nih guys, berikutnya. Jadi langsung aja permainan. Oke, Salma Vina, apa tanggapan kamu tentang yang satu ini ya? Salma Vina Sunan rindu punya pasangan. Emang perempuan tuh kayak kamu tuh secantik kamu emang nggak ada yang ngedeketin gitu setelah pernikahan yang udah lama loh dulu. Tapi ini bener ya kak, ini serius jujur. Ini boleh dicek handphone, emang nggak ada yang Enggak. Oh jadi aku nggak dianggap? Belum. Kamu di sini. Belum chattingan. Nggak ada. Jadi colok lu. Tapi itu karena kamunya sendiri yang menutup kesempatan itu atau? Enggak, aku nggak nutup. Oke. Cuma aku tuh terbiasa setelah pisah itu pasti ketemunya tuh karena dijodohin temen. Jadi nggak pernah dia datang sendiri atau aku nyari sendiri tuh nggak pernah. Kalau ditanya masa iya sih nggak ada yang deketin, emang nggak ada. Makanya aku sekarang udah single 2 tahun kan, sendiri aja gitu. Oke, kita masuk ke permainan Blind rank. Oke, mulai dari aku ya. Rate kabar perceraian artis paling gong di tahun Kepada siapa? 2025. Revan. Revan dulu. Urutannya ada berapa? 5? Iya, ada 5. Tasya Farasya Ahmad Assegaf. Mau ditaruh nomor berapa? Nomor berapa? Nggak terlalu ini, 5 deh. Oke. Kalau Salma? 5 juga deh. Sama, 5 juga. Berikutnya Andre Taulani Erin. dan Erin. Revan? Aku di 4 deh.
Karena waktu itu sempat Iya, udah kedengeran juga. waktu pas lagi syuting soalnya. Pas lagi syuting udah kedengeran. Iya, udah kedengeran. Udah kedengeran kalau memang pengen sebelum beredar. Mau pisah ya, Mau udah pisah. lama tuh 2023 tuh. Oh, oke. Ya, kamu? Empat juga, karena kan ini sebenarnya udah sidang keberapa kan? Oke, gue udah bisa nebak sini. Esa Junino dan Giannino dan Meisa. Meiza Aulia. Ini baru banget lagi ya. Iya. Revan? 3 deh. Kok kita sama terus sih? Dan Iya. Ini gue lempar lu. Revan, kamu bintangnya apa sih? Bintang Kejora. serius Scorpio, tanya. Scorpio. Ih, gak mau, gak jadi. Tidak mau aja. Raisa Hamis Daud. Ini satu. Satu sih. Kenapa kalian taruh ini di satu? Karena ya kan kayaknya udah perfect aja gitu. Iya betul. Sayang. Ini kayak couple goal banget ya. Iya. Iya, Dahlia Pola dan Fanny Christian nomor 2 Tinggal ya dia. di isi yang terakhir. Oke, siap. Janda terhot yang paling meresahkan. Janda paling hot yang meresahkan. Wulan Guritno. Satu sih kalau gue. 5. Oh, Berarti 5. bukan tipenya. Ya, Revan 5, kamu Aku Tante Wulan 1. 1. Satu. Asri Walas. Asri Welas. Gila kayak ini ya. Kayak putri-putri dari laut gini loh Asri di sini loh. Tadi berarti nggak bisa Dadanya bisa ditukar tadi ya? berombak gitu ya. Nggak bisa ditukar Nggak ya bisa tadi? ditukar tadi ya? Ya udah 4 Nggak bisa. 4. Kamu? Aku 3. Tiga. Cantik deh. Asri Walas hot banget Hot, iya. sekarang. Oke. Rachel Fenya. Ya udah berarti 3. Nggak ada lagi kan? Ya. Kamu? 4. Oke, selanjutnya Ola Ramlan. Ini 2 deh kalau aku. 2. 2. Tante aja. Ola, teman papa juga. Cuman bapakmu juga. Oke. Mohon maaf nih kok nggak ada yang muda-muda ya? Tadi Mudanya seberapa? itu Rachel Fenya masih muda Muda loh. Kak Rachel Stefan. itu. Oh, nggak ada lagi. Aura Aura Kasih. Kasih. Ya udah nggak ada lagi. Number 1. Ya udah. Nomor Mau 1. gimana? Sorry, jadi Aura Kasih menduduki peringkat pertama buat Revan karena peringkat tersebut satu-satunya yang masih kosong. Iya. Oke, selanjutnya rate Duda yang paling menawan saat ini. Ah, Coba, aku udah lama Duda. gak liatnya Duda. Arielnya. Satu. Mas, Satu. Sunda ya, sukanya Indonesia banget soalnya. Oh, kamu ini tradisional ya. Gak suka western. Ini. Revan. Duda hot. 5 deh. 5. Gading Martin. Gading Martin. Papa Gading 4. Selanjutnya Aku 2 deh, 2. Desta. 5. Tadi aku nomor berapa ya? 4 deh. Arya Saloka. Arya Saloka. 3 aja deh kalau gitu. Sama sih. Putihan dia. 3 deh. Keputihan dia, aduh, kayak lagi lihat Pantesan dia hitam. skincare. Mbak Baim Im Wong. Wong. Makin putih. Ya udah. Nggak ada Yang lagi. 2 kan? 2. Kenapa kamu pilih Ariel nomor 1? Emang tipe kamu? Enggak, tipe aku tuh mesti yang Indonesia banget. Oh. Tipe aku tuh kalau nggak Sunda, Jawa, Kalimantan udah bersih di situ. Oh, Jawa. Jawa, Sunda, Kalimantan. Kamu nggak suka yang Jawa. putih, makanya Nggak suka. Manado Sukanya nggak masuk. nggak masuk. Nggak, aku tuh sebenarnya lebih mentingin aura sih daripada cakepnya. Oh, lebih Karena mentingin aura. Kak Ariel itu kan kayak beraura dan karismatik banget. Idi. Aku suka yang kayak gitu. Aku nggak suka cowok ganteng. Mendadak kakak, balik Iya. tadi Oma. Kita kasih dare ya Mati buat bintang kita. tamu. Scroll galeri HP kalian ya dan berhenti saat kita bilang stop. Tunjukin sama Oke, kita di mana balik Revan? foto. 1, 2, 3, scroll. Stop. Di mana? Di Coba kasih lihat. sini, waktu lagi di ketemu PDKT-an. Sudah enggak. Oh. Muka-muka penuh harapan ya. Lagi bahagia-bahagianya ini. Kalau Baru kamu? bulan lalu. Langit. Oh. Nah, ini sebuah ilusi daripada laki-laki cuek memang. Dia fotonya cuma jembatan sama jalanan. Ini lagi waktu itu macet jadi bukan on the way, lagi on the way terus mau meeting ngasih tahu. Oh, ada yang gue digambarin di dong, sini berarti. nih gitu Iya, ya. ngasih tahu kliennya mau di daerah sini. Baru sini Pak, maaf telat gitu. Kayaknya suka cewek. Yang dikasih tahu klien. Klien.
Mikirin kerjaan dulu. Iya. Evan, Salma, Evan, terima kasih. Terima Salma, kasih thank you. banyak sudah Thank you. mau bermain bersama dengan Spill the Tea. Buat pemirsa setia Spill the Tea, terima kasih untuk kebersamaan selama satu jam ini. Kita akan lanjutkan lagi minggu depan ya, Ren ya. Sabtu dan Minggu jam 11.30 siang hanya di Trans TV. Bye. Cobain dong makanan ini.